ad'iyah ma'thurah. Akan tapi perkembangannya, suatu ketika Siti Aisyah sakit diruqyah oleh seorang perempuan Yahudi. Kemudian ayahandanya Sayyidina Abu Bakar melihat, menyaksikan, melihat. Abu Bakar tanya, apakah kamu meruqyah, wahai orang Yahudi, apakah kamu meruqyah dengan kitabullah? Iya. Taurat maksudnya, kalau begitu boleh, kalau begitu sah-sah saja. Perkembangannya kemudian perselisihan para ulama. Kesimpulannya, Imam Abu Hanifah membolehkan dengan sangat luas ruqyah dalam Islam, baik dengan ayat Quran, dengan ad'iyah ma'thurah, atau dengan bahasa yang bukan Arab. Kalau Syafi'i pesantren harus Arab. Syafi'i. Abu Hanifah walaupun tidak dengan bahasa Arab boleh. Kenapa? Karena pada prinsipnya umat Islam sudah tauhid. Sudah tauhid, sudah la ilaha illallah. Selain itu makhluknya Allah. Selain itu ciptaannya Allah. Ruqyah dalam sejarah disebut salah satu ilmu hikmah yang dimiliki oleh para gnosis atau mistis, gunusnya, batinnya dalam sejarah. Dan lahirlah beberapa teori al-fa. Hatta Imam Ghazali punya al-fa yang konon katanya, saya juga berpengalaman, yang bisa ngomong aja itu. Ada ayat Quran yang kalau dijadikan raja bisa menghidupkan orang mati. Baca itu yang Ghazali ada itu. Begitu pula ada kitab Mandil Sulaiman, sapu tangannya Nabi Sulaiman. Ada bacaan-bacaan dari para ulama-ulama aulia-aulia yang kita kenal dengan ahzab, hizib benteng, hizib Imam Nawawi, Imam Syadili, banyak lagi lah imam yang lain kita semua tahu. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, ruqyah merupakan khazanah hadariyah dan muslimin. Ruqyah adalah culture capital, ya, kapital budaya bagi kita umat Islam, wabil khusus orang ahli sholat jamaah Nahdliyin. Maka kewajiban kita harus melestarikan, harus menjaga agar ruqyah terus ada langgeng ila yaumil. Kita ini mempunyai kekayaan as-sarawatul ijtimaiyah, sosial capital, kekayaan masyarakat yang luar biasa. Pesantren sini aja Al-Quran Ummah santrinya 14.000. Nanti punya bapak dan ibu tambah 2 kan berarti berapa itu berarti 14.000 kali ditambah ayah dan ibunya, mertuanya nanti kalau udah pulang nikah santrinya punya anaknya lagi. Itu semua kiblatnya, kiblat pemikiran, marginnya pada Kiai Haji Asep Saifuddin. Berapa itu? Itu berarti tarawat istimewa. Belum santri Boyo, belum santri Sidogiri, belum santri-santri pesantren yang lain. Semua merupakan tarawat istimewa, sosial capital yang harus kita pelihara. Jangan sampai berkurang, jangan sampai rugi. Modal ini jangan sampai rugi, justru harus untung. Ini membutuhkan suatu strategi bagaimana memanage tabir kekayaan sosial, kekayaan masyarakat yang sangat luar biasa. Bahkan kita berani mengatakan bahwa Indonesia bisa selamat ini, selamat dari perang saudara, selamat dari radikalisme, dari terorisme, tidak bisa berkembang karena kita punya benteng yang sangat kuat, yaitu pesantren. Ini merupakan tawatil ijtima'iyah. Yang kedua, at-tawatil hadariyah, kitab kuning termasuk kutubul hikmah. Itu merupakan kekayaan kita. Di ormas lain atau di kelompok lain tidak mengenal kitab kuning. Katanya tidak relevan, katanya. Bukan tidak relevan, macamnya kan. Lalu masalah
dia harus tirakat, harus dilakukan. Males itu mereka ini. Itu namanya salawat al-hadarnya. Coba saya baca Fathul Mu'in saja ya. Fathul Mu'in yang kita punya ini. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun ithbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari mahsumin musliman kana aw ghayra muslimin wal ihami wal irsali wal islami wa kamal jawab wa ujratul tamrin. Coba kita bunyi masih relevan tidak kalau kita baca sekarang? Apa artinya? Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. 1. Itsbatu wujudillah ay iqamat hujajin diniyatin naqliyatin aw aqliyah itsbatu wujudis shadiq. Mari mengajak masyarakat agar beriman, iman yang argumentatif, iman yang punya argumen hujah, baik itu argumen tekstual, akliyah atau rasional akliyah. Mari kita ajak masyarakat agar beriman yang berkualitas. Jihad. Yang kedua, melaksanakan ibadah Islam, sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Yang ketiga, bila perlu angkat senjata. Bila perlu, memang kalau ada kita terancam, kita harus perang. Yang keempat, memberi perlindungan kepada seluruh warga bangsa yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, bukan pelaku kriminal. Musliman kana aw ghairu muslim. Warga Indonesia muslim atau non muslim asal baik-baik, bukan pelaku kejahatan, bukan koruptor, bukan pembunuh, bukan pengguna narkoba, bukan bos judi, harus mendapat perlindungan. Dengan apa? Bil it'ami, ketahanan pangan, wal irsa'i dan sandang, wal iskani dan tempat tinggal, watamarin dawa, biaya obat-obatan, ojek tamrin, biaya kesehatan. Ini coba kalau dilakoni sekarang, kalau diamalkan, relevan tidak? Ada yang mengatakan Fathul Mu'in nggak usah dibaca, nggak usah dipakai, sudah kuno, karena itu nggak bisa baca, belum SAG, belum lagi menunjuk pada ilmu hikmah. Ada lagi kitab kecil. Sayyidul Tawil Abiyadul Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayyidul lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashur sawa. Kayaknya ngajarin orang tengah kayaknya Sayyidul Tawi Zaid Ibu At-Tawil wong dulu Abiyadul kulitnya putih Ibu Malik anaknya Pak Malik fi baitihi nang jero omahe bil amsi wingi kana mutaki ketongkrong biyadi saya pun tangan yang cekel golong lawahu bengko akan sopo Zaid ing golong fatawa moko jadi bengkok koko golong. Saya di waktu ngaji gak paham. Setelah saya agak-agak dewasa baru paham itu muqaddimah filsafat itu supaya kita berpikir dengan objektif. Zaidun esensi, at-tawilu kuantiti, al-abiyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, karena mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa aksi. Jika kita melihat seorang yang objektif, siapa dia? Gus Dur. Seperti apa Gus Dur? Posturnya dulu, posturnya, kualitasnya, anaknya siapa? Pernah jadi apa? Kapan? Gimana? Apa aksinya? Apa reaksinya? Ya Allah, ini namanya menilai seorang dengan objek. Dengan Sayyidul Tawil Abiyadul Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashur sawab. Belum lagi ilmu hikmah yang diamalkan oleh para wali. Jadi ringkas cerita, ini kalau wali kan 2 tahun cerita ini. Prabu Siliwangi, Raja Pakuwon Pajajaran, namanya Pangeran Pamanah Rasa, mendengar ada agama baru yang dibawa oleh Syekh Hasanuddin, orang Cina seperti itu,
di Rengas Dengklok Kerawang, Sumatera Utara, pantai. Beliau ahli qiraat Quran, maka disebut Syekh Qur'an, ahli qiraat. Abu Siliwangi dari selatan, dari daerah Ciamis, awali berangkat ke utara, saya bunuh ini apa yang agama baru. Sampai di sana ada santrinya perempuan sedang baca Quran, suaranya enak, lagunya enak, dilihat kutilan kuning tinggi langsing, belanan namanya Subang Larang, langsung keropok-keropok. Jangan wong bunuh malah jatuh cinta, lamar. Saya saja Kiai Haji Pak Haji, ya silakan, syaratnya kamu masuk Islam, udah masuk Islam. Nah, ada mas kawinnya apa? Lintang kerti tasbih. Udah saya cari pasar. Gak ada di sini, di sana berharap adanya. Udah saya terbang. Sampai sudah nggak kuat, sudah banget. Keluar dari rumahnya Syekh Qur'an menuju pesisir. Hong, biasa terbang kalau ngomong hong itu macet. Hong, orang nggak bisa terbang. Hong, macet. Kata Syekh Qur'an, kalau mau terbang, karena kamu sudah Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Hong, mungkin dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, terbang. Ringkat cerita, gak lama datang bawa tasbih, terjadi pernikahan Prabu Siliwangi dengan muslimah namanya Subang Larang binti Ki Gede Tapa dari Cirebon aslinya, menerima Cirebon dari Cirebon. Nanti akan punya anak nomor 1 namanya Walang Sungsang. Jadi Prabu Siliwangi istrinya 3, yang 1 Hindu namanya Ambit Kasih, tapi soleh, orang Hindu yang soleh, orang solehah. Yang kedua Muslim Subang Larang ini. Yang ketiga Buddha, namanya Ratu Aceh Putih. Subang Larang melihat ibunya yang 3 macam agama itu semua diambil ilmunya oleh Subang Larang. Walang Sungsang, anaknya Walang Sungsang, nama istilahnya Somatullah, melihat ibunya 3 yang agamanya beda-beda, tapi semuanya seorang orang baik-baik. Dia ambil semua ilmunya. Nah, kata bapaknya, kalau kamu ingin sakti, sana cari guru, jangan sama ibu, cari guru yang hebat-hebat. Maka dia berguru pada Dampu Awang atau Ki Ageng Naga, dan lagi pergi ke Darussalam atau ke Gede Alang atau Danuarsi, kemudian pergi lagi Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kahfi atau pada Cakrabuana dari Cirebon, dan pergi lagi ke Syekh Qur'an. Maka gurunya Walang Sungsang 6, yang 4 Hindu dan Buddha, yang 2 Islam. Walang Sungsang yang terkenal dengan Syekh Somatullah dan menjadi kepala Cirebon, Umi Cirebon untuk bupati. Beliau punya haji 3, saktian 3. 1 namanya Haji Dipa, bisa paham bahasanya binatang seperti Nabi Sulaiman. Yang kedua Haji Niti Murti, apa? Bisa kelihatan besar. Kalau dia mau, dia bisa sebesar gunung, besar raksasa, namanya Haji Niti Murti. Yang ketiga Haji Halimun, bisa menghilang. Mudah-mudahan orang rupiah ini bisa hilang semuanya. Tapi hati-hati ya, nanti punya Halimun untuk menghabiskan Alfamart nanti. Itu Walang Sungsang yang sakti mandraguna, putra Prabu Siliwangi dan ibu yang muslimah namanya Subang Larang. Kemudian anak yang ketiga namanya Syekh Rahmatullah yang menjadi raja di Garut, namanya Prabu Kian Santang, yang menanyakan mengislamkan seluruh suku Sunda, kecuali ada 1 Pakih nggak mau Islam, tapi nggak mau Islam, namanya Pakih Pucukumun, tetap memegang agama Kaluhunan Sunda Wiwitan, dan sekarang masih ada di suku Baduy di Lebak atau Malimping, Lebak, Banten. Yang terakhir anaknya perempuan namanya Rara Santan atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib dari Gujarat namanya Habib Abdullah Rahmat Khan. Nanti punya anak Syarif
Syahidatullah Sunan Gunung Jati. Dari Syahidatullah itu kalau dari ibunya cucu Prabu Siliwangi, Prabu Pamanah Rasa. Tapi kalau dari ayahnya min ahlil bait al-Makhon. Ada yang bilang al-Makhon bul Habib Najah al-Habib boleh muslim jadi al-Makhon. Tak penting al-Habib enggak. Yang penting al-Makhon, yang penting seluruh jati Sunan yang telah berhasil mengislamkan seluruh Jawa. Caranya gimana? Nah, caranya antara lain jambi-jambinya orang Cirebon dimacetkan. Kecuali kalau seperti tadi itu, kecuali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang, kalau ente mau dipanggil polisi, Pak Polsek dan Ramil, baca Bismillahirrahmanirrahim. Gajah parah macam dalam anak-anak dalam dia putih kamu tidak gemeter sekali ulang ngomong La ilaha illallah. Dan Nabil yang tengok marah lemes senyum. Ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Teguh bil kuat la rosak. Teguh kuat rosak kesana Allah. Teguh bil kuat la apa-apa. Oh, jangan dikata orang pokok berarti nggak bicara. Teguh kuat orang luput orang apa bersama Allah. Bis teguh mil kuat tan bujana. Ya, siratan bujana. Ini kesaktian yang luar biasa. Dengan macam Bismillahirrahmanirrahim dipercil-percil. Bis teguh mil kuat lah rosak. Teguh kuat rosak kersane Allah. Bis teguh mil luput lah apa-apa. Teguh kuat orang apa kersane Allah. Bis teguh mil tan penjara gadira. Kamu gak ber. Ini cerita bukan jasa. Apalagi kalau punya istilah di lari-lari, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi cabang banyak akan keluar dan seterusnya udah. Sedih gila-gila nanti istri itu. Walhasil kesimpulannya kita bertanggung jawab melanggengkan tarawatul hadariyah. Hazanah, kekayaan hazanah peradaban kita. Biarkan orang lain tidak mau, kita mau. Biarkan orang lain juga doyan kita. Doyan. Dan kalau saya tadi ditunjuk menjadi pembina dengan Habib Haidar Alwi dan Kiai Asep, saya siap untuk dokter-dokter Cina di sana tidak meninggalkan perobatan tradisional di samping medis. Jepang, jadi budaya Cina terjaga. Sekarang kita menghadapi serangan budaya global, kita bertahan pada budaya kita, insya Allah kita bermartabat. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahab. Martabat umat bangsa tergantung budayanya. Budayanya terhormat, martabat tinggi. Budayanya hancur, martabatnya hancur. Timur Tengah agamanya benar agamanya. Suriah, Irak, Libya, Yaman, Afghanistan, tapi budaya hancurlah martabatnya. Jepang agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Konghucu bukan, Shinto. Tapi budayanya tinggi, bermartabat bangsa Jepang. Jadi mari kita syukur-syukur agamanya Islam, Ahlussunnah Jamaah, kaya dengan budaya, kaya dengan kelebihan-kelebihan dan yang membedakan antara kita dengan yang lain. Ini antara lain dengan kekayaan kita, rupiah yang kita jalankan ini. Insya Allah ala barakatillah, ala ma'unatillah, dimmatillah karfi. Kita selalu di dalam genggaman Allah. Kita selalu dilindungi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jangan lupa kalau kita baca doa harus dimulai dengan sholawat, dipungkasi dengan sholawat. Sholawat itu pasti diterima. Dimulai dengan sholawat. Kemudian tengah-tengahnya minta apa saja lah. Dari secantik, dari seriaku, dari sekaya. Artinya diakhir dengan sholawat lagi. Itu mudah-mudahan dengan adanya dua sholawat awal dan akhir, sing tengah-tengah ini terkabul juga. Sholawatnya masih terkabul, sing tengah-tengah dulu mudah-mudahan kecampur oleh sholawat. Karena kiai kalau berdoa pasti dimulai dengan Allah Sayyidina Muhammad Syafi'ina Muhammad itu, dan diakhiri dengan wassallallahu ala sayyidina. Artinya apa? Sholawat di awal, sholawat di akhir akan menarik yang tengah-tengah. Kita minta apa? Minta kaya, minta laris, minta aman, minta selamat, minta sembuh, dan seterusnya. Saya kira itu saja dituliskan oleh Habib Haidar Al-Bin Syihab, insinyur doktor dari ITB, tapi juga memahami tentang rupiah. Syukur badum fil khalbar batuan najah. Selamat bermunas. Mudah-mudahan menghasilkan keputusan yang bermanfaat. Syukur badum fil khalbar batuan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kiai.